Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan buat hidup kami sampai hari ini. Kami percaya gak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan, gak ada sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan Allah yang peduli dengan kami, Allah yang setia sama kami. Tuhan memperhatikan setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu karena Engkau-lah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat semua kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bareng-bareng. Tuhan tolong supaya kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau melalui pemberitaan sore hari ini, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami. Roh Kudus tolong kami, baharuilah pemikiran kami, baharui hati kami, sehingga apapun yang kami dengar, kami bisa menerimanya dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Hai. Shalom. Gimana kabarnya semua sore hari ini? Baik-baik kah semua? Coba kalau semuanya dalam keadaan baik, jempolnya. Coba jempolnya dulu. Shalom bos. Mantap. Good. Mantap, puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan bareng-bareng mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bareng-bareng. Saya belajar dan kita semua belajar. Apa sih yang kita akan mempelajari beberapa hal ya yang akan kita lihat dari firman Tuhan ini. Apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita? Apa sih yang terjadi dengan hidup kita? Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap langkah yang ada di dalam hidup kita? Dan kita akan belajar dari kitab Mazmur ya. Hari ini kalau ada yang belum bawa ambil Alkitabnya. Kalau ada yang mau nyatet silakan catat. Silakan. Kalau ada yang mau ambil Alkitab silakan ambil. Oke, firman Tuhan hari ini saya memberikan tema, sharing firman Tuhan hari ini saya memberikan tema adalah waktu dalam pergumulan. Sekali lagi, sharing firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan tema adalah waktu dalam pergumulan. Kita akan mengambil teksnya dari Mazmur 73 ya. Kita buka bareng-bareng yuk Mazmur 73. Sambil dibuka, saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang Mazmur ini. Mazmur atau bahasa Ibrani-nya Tehillim itu artinya puji-pujian ya. Puji-pujian. Jadi tujuan dari kitab Mazmur ini adalah sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh. Ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia. Jadi di kitab Mazmur ini banyak sekali ungkapan-ungkapan perasaan yang ada di dalam hati manusia tentang hubungan manusia dengan Allah, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang terdalam dalam hati manusia tentang hubungannya dengan Allah. Makanya di kitab Mazmur itu ada Mazmur ketika dalam kesakitan, ada Mazmur waktu ditikung sama sahabat sendiri, ada Mazmur waktu melakukan dosa, ada Mazmur waktu mengingat kebaikan Tuhan. Ada Mazmur waktu rindu kepada Tuhan. Ada Mazmur yang seakan-akan bahasanya itu pengen balas dendam gitu. Ada juga Mazmur yang meminta kemenangan sama Tuhan. Dan yang hari ini kita mau pelajari adalah ada Mazmur juga yang di dalam pergumulan ya. Pergumulan seperti apa yang ditulis dalam pemazmur yang ada dalam Mazmur 73. Yuk kita baca bareng-bareng dan kita akan pelajari bareng-bareng ya.
Ayat pertama yaitu sudah buka semua ya, Mazmur 73. Judul perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan. Sekali lagi tema sharing firman Tuhan pada sore hari ini adalah waktu dalam pergumulan. Waktu dalam pergumulan. Ya. Ayat pertamanya kata-katanya adalah Mazmur Asaf. Oke, Mazmur Asaf. Jadi di sini ada dua tafsiran. Yang pertama adalah yang emang Mazmur ini yang menulis adalah yang menyanyikan adalah Asaf. Makanya namanya adalah Mazmur Asaf. Biasanya kalau kita lihat di Mazmur sebelumnya, Mazmur 72, itu ada tulisannya dari Salomo. Nah, itu dari Salomo berarti penulisnya adalah Salomo. Nah, di Mazmur 73 ini ada penafsiran yang bilang bahwa sebenarnya penulis dari Mazmur 73 ini adalah Daud sendiri. Sekali lagi, penulis dari Mazmur 73 ini adalah Daud sendiri, tetapi dinyanyikan oleh Asaf. Makanya namanya Mazmur Asaf, bukan dari Asaf. Jadi Asaf ini adalah salah satu kaum Lewi yang memang tugasnya adalah menaikkan puji-pujian di bait Allah. Jadi kita mengerti dulu hal itu, lalu kita akan baca bareng-bareng. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Itulah Mazmur 73 ya. Judulnya adalah pergumulan dan pengharapan. Nah, sekali lagi sharing firman Tuhan pada sore hari ini, temanya adalah waktu dalam pergumulan. Saya akan bagikan dua hal yang ada di dalam Mazmur ini. Saya akan nanti bagikan dua hal yang perlu kita ingat. Yang perlu kita ingat waktu kita dalam pergumulan, ya. Saya nanti akan bagikan dua hal. Tetapi sebelum saya bagikan dua hal ini, kita akan melihat ada tiga fakta kehidupan. Ada tiga fakta kehidupan yang dialami oleh si pemazmur. Sekali lagi, ada tiga fakta kehidupan yang dialami oleh si pemazmur. Oke, mungkin ada yang mau nyatet, silakan dicatat. Ada tiga fakta kehidupan yang dialami oleh si pemazmur. Ya. Fakta yang pertama, yaitu fakta bahwa hidupnya penuh dengan pergumulan. Oke, sekali lagi Mazmur 73.
temanya adalah waktu dalam pergumulan. Kita akan melihat 3 fakta kehidupan yang dialami oleh si pemazmur. Yaitu fakta yang pertama, hidup yang penuh pergumulan. Itu ada di ayat, kita bisa baca di ayat 1 sampai ayat 16 ya. Ayat 1 sampai ayat 16 ya. Tadi kita udah baca ayat 1 sampai 16. Kita tapi akan lihat dulu apa sih pergumulan yang dia alami ya? Apa sih pergumulan yang dia alami? Nah, ayat 2 dibilang gini, di ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi pemazmur ini adalah orang yang saleh. Orang yang setiap hari mungkin merenungkan firman Tuhan, orang yang melakukan apa yang Tuhan mau yang betul-betul menjaga, betul-betul melakukan firman, betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tetapi tiba-tiba waktu dia melihat realita kehidupan, ada orang-orang fasik yang mujur. Ternyata apa pengertian dari orang fasik ini? Kita harus mengerti dulu ya orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ini berbeda dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Orang fasik ini adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Nah, si pemazmur, dia menjaga dirinya baik-baik, melakukan firman dengan sungguh-sungguh, berdoa, tetapi dia melihat bahwa orang-orang fasik yang tidak melakukan firman ternyata lebih kaya daripada dirinya. Ternyata hidupnya nggak susah, nyantai. Bahkan orang-orang mengidolakan dia. Apalagi apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen semua terpenuhi. Sedangkan si pemazmur yang berdoa sungguh-sungguh, yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang melakukan firman dengan sungguh-sungguh, menjaga firman sungguh-sungguh. Di ayat 14 kata-katanya adalah seperti kena tulah. Seperti kena tulah setiap pagi. Makanya si pemazmur begitu melihat fakta bahwa kok hidup gua yang orang Kristen, yang betul-betul jaga diri gua dengan baik, yang betul-betul melakukan firman, kok berbeda sih sama mereka? Mereka kok lebih enak daripada gua. Nah ini ya, kita lihat ya. Bahkan dia sampai ngeluarin statement di ayat 13. Sia-sia. Sia-sia saya mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia. Kayak nggak ada gunanya semua apa yang lakukan. Nah, ketahuilah dan ingatlah ini, setiap orang saleh, orang yang paling dekat sama Tuhan, orang yang selalu bergumul dan selalu memiliki waktu sama Tuhan, yang terus melakukan pekerjaan Tuhan, ada waktunya kita akan mengalami hal ini, di mana kita sepertinya kok susah hidup gua, kok tulah, kok gua udah melakukan ini tapi kayaknya kena tulah terus. Ada satu masa di mana kita sulit untuk mengerti kenapa hidup kita harus seperti ini. Kenapa semua yang Tuhan beri kok diambil lagi sama Tuhan? Kenapa sepertinya Tuhan, aku jaga hidupku, tapi kenapa kau ambil semua yang ada padaku? Kenapa bahkan satu pun tidak ada yang tersisa? Contoh, Ayub. Apa yang tersisa dari dirinya? Padahal dia saleh loh. Di Ayub 1 ayat 1. Dia saleh. Dia menjaga firman dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan ambil semuanya. Diizinkan Tuhan. Nah, kadang bahkan nih kalau kita lihat pun cerita Daud. Daud sebenarnya sudah diurapi dari dia masih muda. Tapi dia tidak diurapi jadi raja ya waktu masih muda. Tapi dia jadi raja di umur berapa? Dia harus dibuang kemana? Dia harus lari kemana? Nah itu ya. Jadi si pemazmur sampai nulis sia-sia semuanya. Sia-sia yang gue lakukan selama ini. Dan kita harus mengerti ini ya. Semua perasaan yang kita alami, semua perasaan manusia yang kita alami saat ini atau waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu tuh Tuhan dengar, dan Tuhan itu nggak apa-apa banget buat Tuhan ya. Itu nggak apa-apa banget buat Tuhan. Makanya Mazmur ini menulis kata-kata yang seperti itu, yang sepertinya kok lo kayak ngedumel sih sama kehendak Tuhan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tuhan mengerti hatimu. Ungkapkan aja semua yang ada di dalam hatimu.
Bentuk penghormatan terbesar kita kepada Tuhan adalah dengan kita jujur sama diri kita. Kadang tuh kita nggak bisa jujur ketemu Tuhan. Kita tuh merasa harus kuat di hadapan Tuhan. Padahal kita nggak usah seperti itu. Nah ini ya, kejujuran yang diluapkan oleh si pemazmur. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Aku seperti kena tulah, semua Tuhan ambil. Itu fakta yang pertama ya. Fakta yang kedua yang terjadi adalah kehidupan yang diubahkan. Tadi fakta pertama, kehidupan dalam pergumulan. Pergumulannya adalah dia memperbandingkan dirinya dengan orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Yang kedua, kehidupan yang diubahkan. Nah ini ya ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusmu, kudus Allah, dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini ada dari ayat 17 sampai 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Nah bagian kedua tadi adalah kehidupan yang diubahkan. Nah waktu kita lihat, kita bisa lihat di ayat 17 ada kata-kata sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah satu hal yang harus kita perhatikan adalah orang yang tahu kebenaran, seberat apapun hidupnya, pasti tetap bersekutu sama Tuhan. Makanya ada kata-kata sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah ini coba kita buka 1 Korintus 8 ayat 3. Kata-kata ini tadi sangat menarik buat saya waktu saya baca firman ya. 1 Korintus 8 ayat 3 ada kata-kata ini. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, kita balik lagi. Ada apa yang aku lakukan waktu dalam keadaan pergumulan yang sulit, aku tetap bersekutu sama Tuhan. Nah, ketika aku bersekutu sama Tuhan, ketika aku mempertanyakan banyak hal, ketika aku jujur sama diriku, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Kehidupannya diubahkan. Makanya di ayat 18 ada kata-kata sesungguhnya, dari ayat 17, dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini ya, ini kalau kita lihat baik-baik, pemikirannya diubahkan setelah dia merasa semuanya diambil Tuhan, setelah dia merasa dia nggak pernah dapat apa yang baik, Tuhan mengubah bahwa tenang aja, bagianmu itu urusanku, bagian mereka yaitu ini, mereka binasa dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Makanya kita harus mengerti gini, kita harus tahu setiap orang yang dikasihi Tuhan itu pasti ada rencana Tuhan dalam diri mereka, dan rencana itu mendatangkan kebaikan. Artinya gini. Waktu rencana itu ternyata mungkin sepertinya berat, sepertinya ujian itu berat, pencobaan itu berat. Tapi yang paling penting adalah Allah bertanggung jawab atas hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Allah bertanggung jawab atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau orang tidak melakukan firman, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk hidup mereka? Itu yang harus kita mengerti ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, lihat yang mengubah siapa? Tuhan mengubah pola pikir kita. Tuhan yang mengubah pemikiran kita, dan Tuhan yang mengubah hati kita. Itu fakta yang kedua, yaitu kehidupan yang diubahkan. Ya. Jadi ingat yang pertama tadi kehidupan yang dalam pergumulan, yang kedua adalah kehidupan yang diubahkan. Kalau ingat ini, setiap apapun pergumulan yang dalam hidupmu sekarang, kalau itu adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan itu buat hidup kita. Tapi kalau kita yang memegang diri kita sendiri, hidup kita sendiri, siapa yang bertanggung jawab untuk hidupmu? Apakah kekuatanmu, kekayaanmu, atau apa? Oke ya? Fakta ketiga yang kita lihat adalah kehidupan di dalam pengharapan. Yaitu kita baca di ayat 21 sampai 28 sampai akhirnya di ayat 25 dan 26. Ini kata-kata yang sangat luar biasa yang gokil sih. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Walaupun di tengah pergumulan, walaupun apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan yang mengubah hidupku, dan aku tahu pengharapanku tidak pernah berubah. Kasih Allah di dalam hidupku tidak pernah pindah. Kasih Allah dalam hidupku selalu ada dan tidak pernah pindah dari dalam hidupku. Itu yang harus kita mengerti. Sehingga ketika Tuhan mengubah kita, kita tahu dan kita hidup di dalam pengharapan itu. Ini ya, fakta pertama tadi, kehidupan di dalam pergumulan. Pergumulannya apa? Bahwa dia mulai memperbandingkan dirinya dengan orang-orang fasik. Yang kedua, begitu dia merasa hidupnya udah sia-sia, segala sesuatu kesalahan yang dilakukan udah sia-sia, dia diubah oleh Tuhan. Setelah Tuhan mengubah dia, hidupnya mulai ada pengharapan. Nah, dari 3 fakta ini, saya mau bagikan 2 hal yang harus kita ingat bareng-bareng waktu kita dalam pergumulan. Sekali lagi, saya mau bagikan 2 hal yang harus kita ingat bareng-bareng waktu kita dalam pergumulan. Yang pertama, hal pertama yang mau saya bagikan adalah God is my portion. Allah adalah bagianku. Sekali lagi, hal pertama yang mau saya bagikan adalah God is my portion. Allah adalah bagianku. Nah, kalau kita bilang Allah adalah bagian kita, berarti Allah yang menjadi pusat, Allah yang menjadi sumber hidup, Allah yang menjadi tujuan hidup, dan Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi itu artinya tidak boleh ada hal lain yang menjadi saingan dia di dalam hidup kita, ya. Tidak boleh ada hal lain menjadi saingan dalam hidup kita. Makanya adanya pergumulan, adanya hal-hal yang sepertinya ini kok pencobaan ini, kok ada kayak gini, kok gue udah melakukan ini, kenapa begini, kok begini. Adanya hal itu untuk mengikis bagian-bagian hidup kita yang kita rasa kita kuat, yang kita rasa itu adalah bagian kita. Tidak, kalau kita bilang Allah adalah bagian kita, semua yang lain akan dikikis oleh Allah sampai Allah yang menjadi betul-betul bagian hidup kita. Dan cuman Dia aja yang jadi bagian hidup kita. Ingat, terkadang gini, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan anugerah, tetapi yang kita pegang adalah anugerahnya dan berkatnya, bukan Allahnya yang kita pegang. Saya punya ilustrasi seperti ini. Misal Allah, ini misalnya nih Allah nih, misalnya kayak ada gantungan gitu ya. Coba semuanya mengimajinasikan, misalnya ada kayak gantungan. Nah, misalnya nih Allah dan tangan saya yang kiri memegang Allah. Lalu Tuhan Allah memberikan aku berkat. Berkat itu aku genggam dengan tangan kananku. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Yang ini, tanganku yang ini memegang Allah. Berarti kekuatanku sejauh mana dia memegangku. Dan ini berkat-berkat Allah. Kalau kita terlalu fokus sama hal ini, berarti kita bertanggung jawab untuk hal-hal ini. Dan kekuatan berkat ini sejauh mana kita menggenggam berkat-berkat ini. Makanya itulah Allah mengikis hal-hal ini dengan cara ini. Gak bisa. Cuman aku bagianmu. Sampai akhirnya kita memegang dia seutuhnya. Itu ya. Allah mau supaya cuman dia doang yang jadi bagian kita. Tidak ada hal-hal lain yang kita ingini, dan tidak ada hal-hal lain yang kita perlukan selain Allah. Apa? Duit. Apalagi? Harta. Kalau kita terlalu mengincar hal itu, kesehatan, keluarga, apapun, kebahagiaan duniawi. Kalau kita terlalu terfokus sama hal itu, kamu bertanggung jawab untuk itu semua. Ingat, kamu yang bertanggung jawab untuk itu semua. Tapi kalau kamu fokus sama Allah, Allah yang bertanggung jawab sama hidupmu. Jadi bagian kita adalah Allah. Give your heart to God. Give your soul to God. Give your mind to God. Semuanya hanya untuk Tuhan. Oke? Yang kedua adalah God is my strength. Oke? God is my strength. Nah, yang bagian pertama tadi adalah God is my portion. Allah adalah bagianku. Yang bagian kedua adalah Allah adalah kekuatanku. Ingat ya, ingat hal ini.
dunia sering sekali memberikan kita garansi kekuatan yang bersifat material. Tetapi yang ada waktu kita mengincar garansi-garansi material dari dunia, kita malah stres. Tapi waktu kita bersekutu sama Tuhan, Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kita bersekutu sama Tuhan, memang mungkin masalah material itu tidak selesai. Mungkin, tetapi kamu kuat menjalaninya. Kelegaan yang dia berikan. Kamu lebih perlu mana? Kelegaan itu atau uang itu? Coba pikir, kamu punya segalanya tapi kamu tidak punya, tapi kamu tidak tenang hatimu. Itulah makanya Allah adalah kekuatan kita. Walaupun sepertinya jalan kita masih tertutup, Dia memampukan kita melewati segalanya. Makanya di pemazmur ini dibilang ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ingat, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu yang harus kita lihat, dengan nasihatmu. Nah, nasihat Tuhan itu ada di mana? Firman Tuhan. So our strength is in scripture, di dalam firman Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya nggak ada kekuatan lain, nggak ada hal-hal lain yang bisa menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Mendingan boncos daripada hidup nggak lega. Itu ya terkadang ya kita harus mengerti hal itu ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi, dua hal yang mau saya bagikan tadi melalui banyak persoalan hidup. Dua hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah God is my portion. Allah adalah bagianku, bahwa Ia yang mengizinkan segala sesuatu, Ia membuat segala sesuatunya indah, dan juga Ia yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Yang kedua, God is my strength. Artinya Dia yang memberikan aku kekuatan, Dia yang memberikan aku kemampuan untuk melewati segalanya, dan aku percaya Dia yang punya jawaban yang terbaik dalam hidupku. Oke, kesimpulan dari saya sore hari ini. Allah telah melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Kita dulu mati dalam dosa. Dia mengangkat kita sehingga kita jadi anaknya. Kita yang tadinya terhilang, Dia cari kita sehingga kita sekarang ditemukan di dalamnya. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa, kita nothing. Kita ini debu, tapi dianggapnya berharga. Jika Allah melakukan perkara yang sedemikian luar biasa, jika Allah melakukan perkara yang demikian luar biasa karena kasih, apalagi yang tidak Dia lakukan untuk kebaikan kita. Itu yang harus kita ingat. Hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Apalagi yang tidak Dia lakukan demi kebaikan kita. Ingat, biji kurma ditindih dengan batu supaya akar-akarnya kuat. Anak burung Raja Wali sengaja dijatuhin sama induknya dari ketinggian supaya melatih sayap-sayapnya supaya bisa terbang dan kuat. Allah melatih kita dengan berbagai hal supaya kita semakin berakar di dalamnya, dewasa di dalamnya, selalu memandangnya walau ada kegembiraan dan walau dalam kesulitan. Tidak ada sesuatu yang baik dan berharga tanpa ada proses dahsyat yang berulang-ulang. Pedang harus diasah dalam api, emas harus diasah dalam api berkali-kali. Tapi yang harus kita mengerti, semuanya mendatangkan kebaikan, dan yang harus kita tahu, Allah yang bertanggung jawab untuk itu semua. Dan bersukacitalah, hidup kita aman di dalamnya. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga kita diberkati Tuhan, dan semoga ini bisa kita lakukan, dan kita ingat bahwa Allah adalah bagianku. Aku gak perlu hal-hal lain untuk menambahi Dia. Aku gak perlu hal-hal lain untuk menggantikan Dia. Allah adalah kekuatanku. Aku gak perlu sok kuat. Aku gak perlu jadi orang yang mengandalkan diriku sendiri. Aku punya Dia. Dia yang akan berperkara buatku. Oke, kita berdoa. Aku bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami diteguhkan dengan firman-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh mengingat kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, dan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau baik, Kau luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau. Kami cuma perlu Engkau Tuhan.
Tuhan tolong basuhlah setiap kami, kehidupan kami, hati kami semuanya. Biarlah itu semua, biarlah apa yang kami lakukan saat ini, waktu kami sedang dalam pergumulan, kami mengingat bahwa kami punya Allah yang jadi bagian kami, bahwa kami punya Allah yang jadi kekuatan kami, bahwa kami hanya perlu Engkau, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa membasuh setiap anak-anak-Mu dan terus membuat kami bisa teguh di dalam Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semua. Thank you. Sama gue juga diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Thank you ya. Dah semua. God bless you all.